Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Oke, walaupun masih dalam masa-masa pandemi, masih dalam masa PPKM darurat ya, kalian semoga Ibu harapkan kalian masih bisa belajar dengan baik, belajar dengan tekun, dan belajar dengan rajin agar materi-materi itu tidak ketinggalan ya. Jadi ketika kita masuk sekolah seperti biasa, kalian tuh udah siap nih. Jadi kalian bisa belajar dengan maksimal di sekolah nanti. Semoga ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan salah satu materi matematika tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, ayo kita belajar sama-sama. Oke, kalian pasti pernah melihat angka seperti ini. Oke, bilangan seperti ini, ada tanda di depannya. Oke, ini disebut atau kita bilangnya bilangan negatif 5. Ya, negatif 5, atau ada beberapa orang yang bilangnya itu minus 5. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja sih ya, tapi dalam matematika sebaiknya diucapkannya itu adalah negatif 5. Negatif 5 dan 5. Ya, negatif 5 dan 5. Ini 5-nya adalah positif. Tulis dulu ini negatif. Yang ini positif. Nah, kita kenalan dulu deh ya sama kedua nama ini. Bilangan negatif dan bilangan positif. Kalau misalkan bilangan negatif itu ada tanda di depannya itu seperti ini ya. Ada tandanya, dan kalau bilangan positif itu tidak ada tanda. Jadi hanya bilangan bulat tanpa tanda sama sekali. Jadi kalian tidak usah menuliskan tanda positif di depannya seperti ini, nggak usah ya. Jadi kalian kalau untuk bilangan positif hanya menuliskan tanda angkanya saja. Jadi tidak usah menuliskan tanda di depannya seperti bilangan negatif kayak gini ya. Oke, lanjut. Kalian pasti udah tahu ya tentang garis bilangan ya. Garis bilangan di mana nolnya itu ada di tengah-tengah. Misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini negatif 1, negatif 2 dan negatif 3 dan seterusnya ke sana. Bentar Ibu. Nah, kalau di dalam garis bilangan itu semakin ke sini nih ya, semakin ke sini tuh semakin besar angkanya. Semakin besar. Tapi kalau semakin ke sini itu semakin kecil. Ya. Semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Jadi, kalau misalkan Ibu ada angka nih, ada angka 2 dan negatif 50. Ya. Angka 2 dan negatif 50. Menurut kalian, angka yang paling besarnya itu yang mana? Jangan dilihat si angkanya aja. Oh, ini 2, oh ini 50, berarti yang paling besar itu adalah 50. Salah ya. Yang paling besar itu adalah 2. Kenapa 2? Karena bilangan negatif 50 itu letaknya paling ke sana ya. Jadi karena semakin ke sana itu bilangannya semakin kecil. Paham ya? Diulangin, semakin ke sana ya, semakin ke sana nih arahnya itu semakin kecil. Sedangkan semakin ke sini ya, semakin ke sini tuh angkanya semakin besar. Oke. Misal nih Ibu ada angka lagi yang lain. Misalkan Ibu ada angka berapa ya? 5 dengan negatif 750 misal. Oke.
5 dan negatif 750. Siapa angka yang paling kecil sih? Siapa angka yang paling besar? Yang paling besar itu adalah 5. Dan yang paling kecil itu adalah 750. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada soal-soal tentang siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil, itu kalian sudah paham. Biasanya nih ya, kalau ada soal-soal ini kan kayak gini ya, tandanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan gitu ya. Jadi kalau kalian masih bingung, ibu tanda yang lebih besar tuh yang gimana sih? Yang ini tinggal giniin aja. Nih kayak huruf B kan, berarti ini itu B besar gitu ya. Kalau ini kesiniin, ininya K kecil gitu. Jadi gampang sekali ya. Oke, ini mah pelajaran kelas berapa ya ini? Kelas 4 juga udah belajar ini kalian tentang ini. Nah, sekarang fokus ibu itu mengajarkan kalian tentang operasi penjumlahan dan pengurangan di bilangan bulat positif negatif. Contoh nih, ibu ada soal seperti ini. Negatif 5 ditambah 3 titik-titik. Ibu akan mengenalkan 2 cara, jadi kalian pahami dulu satu persatu caranya ya. Cara yang pertama itu kita menggunakan sistem lingkaran, bulat-bulat ya. Sistem bulat-bulat, kayak tahu bulat aja ini ya. Oke, misalkan ibu anggap kalau bilangan negatif itu warna merah ya. Negatif itu warna merah dan positif itu warna hitam. Ingat-ingat ya, negatif merah. Kok hitam sih? Aduh, nggak fokus nih ibu ya. Negatif merah dan positif hitam. Oke, negatif merah, positif hitam. Lanjutkan. Negatif 5 ditambah 3. Kita lihat dulu, 5-nya ini bilangan apa? Bilangan negatif. Berarti negatifnya ada berapa? Negatifnya ada 5. Negatif itu warna merah. Berarti kita bikin bulat-bulatnya itu ada 5 warna merah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Kemudian ada 3. 3-nya itu bilangan positif. Bilangan positifnya itu ada 3. Berarti kita buat bulat-bulatnya itu ada 3. 1, 2, 3. Warna hitam ya. Kemudian yang punya teman merah hitam ya, kita coret merah hitam punya teman ya. Berarti merah hitam punya teman. Berarti kita coret. Ini coret merah hitam kita coret, yang merah hitam kita coret lagi. Berarti sisanya ini ada berapa? Sisanya ini ada 2 warna merah. Warna merah itu tadi adalah negatif. Jadi isinya negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan negatif 2. Karena negatif 2 ini dari mana? Dari sini. Warna merah ada 2 bulat-bulatnya. Berarti warna merah ini ada 2 ya, kita tulis 2 dan warnanya merah. Berarti negatif. Paham ya? Gampang banget kalau pakai bulat-bulat sebenarnya ya. Yuk lanjut, kita pakai contoh soal yang lain. Terus soalnya misalkan 7 ditambah negatif 5. Yang 5 negatif 4 sama dengan titik-titik. Nih, kenapa ibu harus pakai kurung? Kalau nggak pakai kurung nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalian bingung ya, ini tuh, nah dalam matematika itu nggak boleh ya ada 2 tanda seperti ini ketemu. Jadi nanti kita bahas tentang ini lebih jauh ya. Jadi
memakai kurung seperti ini akan memudahkan kalian ketika melihat ada soal, oh berarti ini itu negatif 4 gitu. Oke ya, 7 ditambah negatif 4. 7-nya itu berarti positif. Berarti kita buat positif 7, berarti bulat-bulatnya ada 7. Kita buat bulat-bulatnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian ada negatif 4. Negatif warna merah. Kita buat 4 bulat-bulatnya warna merah. 1, 2, 3, 4. Lanjut, yang punya teman merah hitam kita coret. Merah hitam coret ya. Coret, 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 coret. Sisanya berapa? Sisanya 3 warna hitam. 3 warna hitam. Warna hitam tadi apa? Positif. Berarti positif 3. 3 aja, nggak usah ada positif gitu ya. Nggak usah, 3 aja tulis. Oke, paham ya? Gampang banget ini ya. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Pasti kalau setiap cara itu ada positif negatifnya ya. Jadi kayak ada enak dan gak enaknya nih. Kalau menggunakan cara bulat-bulat itu pasti ada satu kelemahannya. Kelemahannya itu seperti apa? Jadi gini. Ketika kalian melihat ada soal yang seperti ini, misalkan negatif 50 ditambah berapa ya? 15 misal. Dengan titik-titik. Hayo loh, gimana nih? Masa kalian mau bikin bulat-bulatnya 50 gitu ya? Gak ya, jadi nanti kehabisan waktu untuk bikin bulat-bulatnya. Nah, jadi salah satu kelemahan dari teknik bulat-bulat itu kalian akan kehabisan waktu untuk menggunakan bulat-bulatnya. Jadi kalau misalkan angkanya masih kecil-kecil, bolehlah kita pakai bulat-bulat gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian menghadapi soal seperti ini, apalagi yang kelas 6 nih ya, yang mau ujian nanti, ujian sekolah, kalian kan di waktu ya untuk mengerjakan setiap soal. Jadi kalau ada soal seperti ini, positif negatif yang angkanya itu terlalu besar, kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu menggunakan hutang dan bayar. Oke. Kalau negatif, nih ini rumusnya ya. Kalau negatif itu hutang, ya. Negatif itu hutang. Kalau positif itu bayar. Ulangi. Negatif itu hutang, positif itu bayar. Oke, jadi kita seolah-olah membuat cerita. Oke, kita baca soalnya. Negatif 50 ditambah 15. Negatif itu hutang, berarti hutangnya itu 50. 15-nya itu bayar. Berarti hutangnya itu 50 tapi bayarnya 15. Coba, hutangnya 50 tapi bayarnya 15. Berarti dia masih mempunyai hutang kan? Berarti kalian tinggal hitung hutangnya itu sisanya berapa, tinggal dikurangi. Tadi kan hutangnya itu 50 ya, bayarnya itu 15, berarti sisanya itu berapa? Ini 4 kan? 4 berarti, oh berarti hutangnya itu sisanya 35. Tadi kalau hutang itu bentuknya apa? Negatif. Berarti negatif 35 atau hutangnya itu masih ada 35 lagi. Oke, ulangi ya. Negatif 50, hutangnya itu 50 ditambah 15. 15-nya itu kan positif, berarti bayar. Hutangnya 50, bayarnya 15.
Berarti kita nyari sisanya nih, hutangnya ini kan belum lunas ya. Berarti sisanya itu 35. Berarti sisanya hutangnya itu adalah 35 atau ditulisnya adalah negatif 35. Kalian jangan nulis di lembar jawaban kalian berarti gini ya. Hutang 35. Aduh langsung disalahin. Kenapa udah berani bayar udah punya hutang gitu ya. Enggak. Jadi ini seakan-akan ceritanya gitu. Jadi kalian kalau misalkan menulis ininya ya negatif aja. Hutang itu adalah 35 gitu. Jadi tulisannya negatif 35. Oke, paham ya? Lanjut dengan soal yang lain. Nih, Bu kasih soal yang terakhir ya. Misal, negatif 75. Oh, jangan deh, jangan 75. Kegedean. Berapa ya? 35 ditambah negatif 10. Oke. 35 ditambah negatif 10. Ya. 35 ditambah negatif 10. 35-nya ini adalah positif. Dan 10-nya ini adalah negatif ya. Berarti kita mulainya itu dari si hutangnya biar kalian gak bingung gitu ya. Kita mulainya dari yang hutang dulu. Berarti hutangnya itu kan 10 ya. Hutangnya itu 10, tetapi dibayarnya itu 35. Jadi hutangnya itu kan 10, tapi kalian ada 35 nih, berarti bayarnya kelebihan, ya kan? Hutangnya aja kan cuman 10, tapi dibayarnya 35, berarti kelebihan. Ya, berarti kelebihan. Berarti kita kan tinggal tulis ngitung aja kelebihannya berapa kan, dikurangi. Berarti kelebihannya itu adalah 25 dalam posisi positif gitu ya. Jadi 25 ini bukan negatif karena nggak punya hutang, malahan ke kelebihan ya, karena hutangnya itu cuman 10. Hutangnya itu kan cuman 10 nih, tapi dia bayarnya 35. Berarti kelebihannya itu berapa? 25. Oke, paham ya? Nah, kalian coba menggunakan soal-soal yang lain agar kalian lebih paham, dan semoga penjelasan Ibu ini bisa dipahami oleh kalian. Sebenarnya menggunakan cara positif negatif itu sebenarnya banyak sekali ya caranya. Bisa menggunakan garis bilangan juga, tapi Ibu mengenalkan salah satu cara yang lain supaya kalian lebih paham tentang positif dan negatif ya, khususnya buat anak-anak Ibu nih yang kelas 6. Kalian kan akan mengerjakan soal ujian nanti, di mana soal ujiannya itu pasti di waktu ya. Jadi kalian sebisa mungkin meminimalisir waktu untuk menghitung. Oke. Sekian dari Ibu, semoga kalian bisa paham tentang positif dan negatif ini. Sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah ketika kalian mau banyak belajar, banyak berlatih. Matematika itu tidak semenyeramkan yang kalian kira. Kalian tidak bisa bilangnya, oh Bu pusing, matematika itu pusing, matematika itu susah. Itu karena kita tidak mau kenalan dulu sama matematika. Tahu-tahu nyeremin aja gitu matematika tuh, padahal enggak ya. Ketika kita kenal, ketika kita tahu, ketika kita belajar memahami matematika, ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Oke, sekian dari Ibu, semoga kalian semangat belajar tentang positif dan negatif, dan semoga bilangan positif dan negatif ini nanti bisa dipahami lagi lebih lagi ya, karena
Ini masih bagian satu, nanti ada bagian kedua di mana positif dan negatif itu dikalikan atau dibagikan. Gitu, kali bagi, wah pasti berbeda lagi nih ya. Oke, sekian dari Ibu, semoga semangat, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.